Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta guru SD Negeri 01 Ploso yang saya hormati pula. Terima kasih Bapak kesempatan yang diberikan kepada saya. Kehormatan bagi saya bisa mendapat kesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mempresentasikan program literasi nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD 01 Ploso karena saya hingga sampai di titik ini tidak lepas dari dukungan motivasi yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan bermaksud menggurui, karena saya percaya Bapak Ibu semua lebih hebat dari saya, pengalamannya lebih banyak daripada saya, tetapi karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai sosialisator penggerak literasi nasional, mohon izin dalam waktu 10 menit ke depan akan mempresentasikan tentang program literasi nasional. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya literasi saat ini apalagi di sekolah itu sangat kritis. Saya bilang sangat kritis, kenapa? Siswanya itu lebih cenderung fokus terhadap HP. Bisa kita bayangkan perbandingan antara anak memegang HP dan memegang buku dalam arti membaca sangat signifikan sekali. Untuk itulah kami dari program literasi nasional hadir untuk mengevaluasi dan tentunya untuk memotivasi siswa bagaimana caranya agar tumbuh, agar membumi menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, cerdas, dan tentunya berkarakter. Perlu saya sampaikan untuk program gerakan literasi nasional itu merupakan startup bidang pendidikan yang memfasilitasi pelajar, pendidik, pekarya untuk menerbitkan buku, meningkatkan kompetensi, prestasi, serta kesejahteraan hidupnya melalui program literasi nasional yang dikembangkan secara berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sosial edupreneur yang mendorong terciptanya ekosistem literasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, apa untuk program yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu? Yaitu sesuai dengan yang digaungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim, bahwasanya bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menerbitkan karya. Oleh karena itu, beliau mempunyai moto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam satu ruang kelas, maka harus banyak tanya, kemudian banyak coba, yang terakhir ini yang harus banyak karya. Ini termasuk analisis yang hot yang selama ini dalam saat ini juga yang menjadi program unggulan pemerintah. Nah, esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru, sekolah, dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti birokrasi pendidikan saja, tetapi benar-benar berinovasi di dunia pendidikan. Untuk GMB nasional itu apa? Yaitu Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, yaitu gerakan sebuah program pengembangan literasi sekolah yang memfasilitasi seluruh siswa, guru dari jenjang SMP, SD, bahkan sampai SMA untuk menerbitkan buku ber-ISBN, mendapatkan pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikat berliterasi, meningkatkan kompetensi berliterasi, dan yang penting lagi untuk meningkatkan kontribusi pendidikan di Indonesia. Tujuannya seperti itu. Nah, program yang diselenggarakan ini merupakan agenda tahunan yang telah terselenggara sejak tahun 2016 sebenarnya. Cuma saya kebetulan baru mendapat informasi kemarin ikut mendaftar, alhamdulillah di tahun ini ikut bergabung menjadi sosialisator literasi nasional. Salah satunya saya ditugaskan di Kabupaten Karanganyar, Bapak Ibu. Mohon dukungannya nanti. Nah, untuk fasilitas program Gerakan Sekolah Menulis Buku itu apa saja? Yang pertama, nanti 22 workshop literasi dan pengembangan diri untuk semua siswa dan guru.
Apalagi saat ini sangat dibuktikan tidak mungkin ya, karena PAK membutuhkan sertifikat pengembangan diri. Untuk itu dengan mengikuti program ini semua guru nanti akan mendapatkan sertifikat 22 kali workshop. Kemudian 22 sertifikat digital untuk setiap kelas yang diikuti dan sertifikat 40 jam pelajaran bagi guru. Kemudian dana operasional untuk tim penggerak literasi atau guru koordinator, nanti mohon bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk menunjuk sekolah di sini yang menjadi koordinator nanti siapa, atau pengembang literasi sekolah siapa, nanti akan mendapat biaya pembinaan 5.000 per siswa. Kemudian ada penulisan dan penerbitan buku antologi sekolah yang ber-ISBN bagi siswa dan guru. Ini sangat penting sekali. Kalau selama ini saya sendiri sampai usia segini baru menerbitkan 3 buku. Alangkah beruntungnya saya seandainya saya waktu masih sekolah itu sudah paham menulis, sudah menerbitkan buku. Nanti anak-anak akan bangga, oh ini loh buku saya, ada tulisan nama saya di situ, ada ISBN-nya juga. Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi siswa, dan terutama sebagai guru, sebagai pembimbing, dan tentu saja akan mengangkat nama sekolah kita bahwa kita benar-benar menggerakkan literasi sekolah itu benar-benar ada, bukan hanya wacana. Yang berikutnya ada pencetakan buku antologi, dan setiap siswa maupun guru mendapat 1 eksemplar. Nanti buku yang diterbitkan itu masing-masing guru dan siswa akan mendapatkan 1, Bapak Ibu. Kemudian ada juga fasilitas penerbitan 7 buku tunggal SBN untuk guru dan kepala sekolah. Kalau untuk jurnal biasanya kan hanya 4 ya Pak ya PTK nilainya. Nanti kalau untuk buku, menerbitkan buku karya sendiri itu lebih banyak, kalau nggak salah 6 atau 8 gitu. Jadi itu nanti akan benar-benar mendapatkan nilai plus buat Bapak Ibu. Selain untuk memotivasi, selain untuk mengasah kreativitas, karena apa? Untuk menulis, kenapa kok kita harus menulis? Kadang kan malas orang untuk menulis, tetapi jangan bicara malas, karena dengan menulis bahwasanya itulah yang akan menghasilkan ide-ide cemerlang, akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, yang kelak itu akan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya yakin kalau misalnya semua siswa, semua guru tergerak hatinya, hal yang tidak mungkin kalau misalnya Indonesia bisa lebih bagus dari negara-negara yang lainnya. Saat ini yang paling tinggi yaitu Finlandia. Saya yakin Indonesia bisa bersaing, bahkan bisa lebih bagus dari negara yang terbaik. Kemudian fasilitas pembuatan dan pengelolaan web literasi sekolah selama 6 bulan. Nah, itu. Oh ya, kemudian mohon maaf selama PJJ kadang itu terkendala untuk literasi sekolah itu bagaimana Mbak? Kita kan kesulitan sekali untuk jarak jauh. Nah, di sini dari program Gerakan Menulis Buku Indonesia itu akan memfasilitasi bahwasanya buku-buku yang ada di perpustakaan tidak hanya diakses secara offline, tetapi nantinya bisa dikembangkan secara website. Jadi dimanapun berada, kapanpun siswa itu bisa memanfaatkan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh sekolahan. Itu tujuannya agar tidak ketinggalan, karena literasi itu bukan hanya literasi baca tulis saja esensinya, tetapi ada literasi sains, literasi digital, literasi kewarganegaraan, dan sebagainya. Untuk itulah ini merupakan langkah pertama dari literasi nasional untuk mengembangkan ke digital. Kemudian ada fasilitas pendampingan dan konsultasi program literasi sekolah tepat guna. Kemudian ada lomba menulis, website literasi, dan video kreasi. Ya, perlu saya sampaikan nanti untuk satu sekolah itu ada 3 terbaik karya siswa yang akan mendapat piala. Dari nasional akan mendapat piala, akan mendapat sertifikat, mendapat uang pembinaan, dan akan dilantik sebagai duta literasi sekolah. 3 yang terbaik tersebut juga nantinya yang 3 terbaik itu akan bersaing di tingkat nasional. Tiap sekolah dikumpulkan diambil 3, nanti di tingkat nasional akan diambil lagi yang terbaik. Ada 6, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 nanti akan diundang khusus di Festival Literasi Nasional. Guru pendampingnya 3 dan siswanya 3 nanti akan diundang untuk menerima penghargaan tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi harapannya siswa itu benar-benar termotivasi bahwasanya literasi itu benar-benar sangat penting. Kemudian ada penghargaan dan hadiah ratusan juta untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, di sini nanti untuk guru koordinator dan kepala sekolah yang dinilai sangat kompeten, yang dinilai untuk menggerakkan literasi di sekolah itu luar biasa, nanti juga ada penghargaannya.
nanti kepala sekolah juga ada 3 di tingkat nasional yang diambil terbaik. Kemudian ada undangan khusus Festival Literasi Nasional bagi 3 perwakilan sekolah. Kemudian program pengembangan duta literasi seperti yang saya sampaikan tadi, 3 terbaik siswa per sekolahan. Kemudian ada program pengembangan pembinaan literasi sekolah di forum akademika literasi. Kemudian ada penulisan buku dan penghargaan nasional akademi menulis buku, dan kontrak penerbitan buku dan royalti penjualan buku bagi sekolah dan penulis. Nanti buku yang sudah terbit tidak stagnan berdiri di tempat itu enggak. Nanti dari pihak literasi nasional akan ada tokonya, toko yang akan memaparkan, yang akan memajang buku-buku hasil karya anak untuk kemudian nanti misalnya sudah laku nanti ada royalti sendiri. Tetapi di sini kita tidak perlu berandai-andai nanti laku besar, jangan. Yang penting kita kreatif dulu, yang penting kita menggerakkan siswa bagaimana menulis itu seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kalau untuk komersial nanti dipikir belakang, insya Allah kalau misalnya sudah tumbuh motivasi ke depannya, komersial itu akan mengikuti sendiri. Kemudian kategori lomba itu kalau untuk SD, kadang kan gimana kalau anak-anak SD untuk menulisnya, kalau untuk artikel dan cerita dan sebagainya itu kan masih sangat jauh. Dari sini kita juga sudah survei untuk SD itu bagusnya seperti apa. Jadi kalau SD itu cukup pantun dan puisi. Untuk anak-anak sudah, saya rasa sudah familiar kalau untuk membuat puisi atau membuat pantun. Nanti kalau sudah bisa pendampingan bisa melanjut ke cerita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk yang berkesempatan mengikuti, minimal satu sekolah itu 50 siswa. Jadi untuk sekolah yang siswanya tidak ada 50 siswa, mohon maaf tidak bisa mengikuti program ini Pak. Jadi memang dikhususkan minimal nanti siswa yang mengikuti itu 50 siswa. Kemudian untuk batas pendaftaran, bukan pendaftaran maksud saya ya, kalau nanti kan mendapatkan buku cetak, mendapatkan sertifikat, mendapat penghargaan dan berjuta fasilitas yang memang benar-benar bermanfaat. Perlu saya sampaikan bahwa saya misalnya ini sebagai gambaran saja, udara yang sudah disediakan oleh Allah semuanya gratis, kita tinggal menghirup. Tetapi kalau misalnya sudah melalui proses dan waktu yang panjang, misalnya sudah menjadi tabung oksigen yang dibutuhkan di rumah sakit, kan tidak ada yang gratis. Nah sama seperti hal yang seperti ini Pak Bu. Jadi karena melalui berbagai proses fasilitas yang begitu banyak, nanti satu siswa itu mengganti biaya cetak buku dan biaya pengiriman plakat piagam ke alamat yang di sini itu dengan biaya 50.000. Itu untuk per siswa. Jadi untuk biaya ini bisa dikelola oleh sekolahan, bisa diambilkan dari BOS, bisa dari siswa sendiri, atau bisa separuh sekolah membantu separuh atau sekolah membantu separuh. Untuk fasilitas SPJ nanti dari nasional juga sudah memfasilitasi Pak. Tetapi kemarin setelah saya tanyakan juga, karena terkadang RKS kan kalau SPJ BOS itu sangat sulit untuk merubah. Nah dari pihak nasional sendiri memberi saran kalau misalnya seperti itu bisa diusahakan untuk pendaftarnya hari ini nanti diambilkan apa, bisa maksudnya di SPJ kan sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah seperti itu. Jadi sangat fleksibel, tidak harus hari ini masuk RKS di bulan ini atau di tahun ini, tidak. Jadi nanti dari sana memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan sekolah itu, nanti menghendakinya SPJ-nya itu dibuat per bulan apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya memang bukan sekedar untuk slogan aja, makanya literasi itu harus dilaksanakan di sekolah-sekolah, tetapi tidak. Di sini harapannya kita sebagai guru, kita harapannya bisa menjadi pahlawan. Pahlawan apa? Yang bisa menuntun peserta didik kita menjadi generasi yang hebat, luar biasa, cerdas, berkarakter, dan yang penting lagi bisa menghasilkan karya. Bukan hanya bertanya, bukan hanya mencoba saja, tapi benar-benar nyata. Oh ini karyanya. Seperti itu harapannya Bapak Ibu. Dari program sosialisasi nanti ada pendampingan, ada workshop juga untuk guru yang ditunjuk sebagai koordinator sekolah. Jadi tidak perlu khawatir, oh sekolah saya belum pernah melaksanakan literasi, belum pernah menulis dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, nanti dari tim literasi nasional akan mendampingi secara khusus untuk melatih siswa itu menulis bagaimana, untuk langkah-langkahnya bagaimana, untuk menghasilkan karya yang bagus itu bagaimana, sudah ada pendampingannya sendiri. Bapak Ibu, mungkin dari saya yang saya sampaikan
itu, oh ya, satu lagi untuk pendaftaran karena sebenarnya program ini sudah lama karena terkendala pandemi, jadi kita baru bisa diundang kemarin. Dan untuk pendaftarannya maksimal tanggal 20 Juni. Jadi untuk sekolah yang ingin bergabung maksimal tanggal 20 Juni harus sudah mengisi form yang ada di website. Seperti itu Bapak Ibu. Dari saya menyadari apa yang saya sampaikan terlalu cepat, mungkin kurang dipahami, banyak sekali kekurangan, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan saya kedepannya dalam bersosialisasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya akan coba jawab. Kalau saya tidak bisa, akan saya sampaikan ke pihak manajemen, nanti akan saya tindak lanjuti. Ya mungkin ada kesempatan yang cepat ini, yang mungkin ya dengan singkat, mungkin juga belum begitu banyak kita pahami. Iya. Ya, yang mungkin juga belum bisa untuk menanyakan fokus materi yang kita akan hadapi. Namun ya memang khususnya untuk literasi itu memang sudah lama, dari tahun kemarin sudah dicanangkan untuk membiasakan atau literasi dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah. Ya, itu betul-betul untuk dicanangkan untuk mendapatkan karakter yang lebih baik. Misalkan ya kita programkan literasi pada membaca dan menulis kalau di sekolah, itu kebiasaan-kebiasaan ini kita luangkan waktu, ya, kita luangkan waktu atau diberi kesempatan sehingga pada sudut-sudut baca, ya disitulah kita akan untuk mengembangkan kegiatan membaca dan menulis. Ya, itu kan sudah disampaikan pada tahun-tahun yang dulu sudah, sehingga pada ruang kelas diadakan sudut-sudut baca, itulah yang untuk mengembangkan literasi membaca dan menulis. Nah, selain membaca dan menulis, yaitu memang anak untuk dididik untuk membiasakan, misalnya ya meletakkan sapu itu biasanya di mana, itu biar anak terbiasa. Oh, mensapu jadi anak nanti sudah terbiasa. Maksudnya kan itu untuk menanamkan karakter anak melakukan suatu kebiasaan, nanti setelah terbiasa, sehingga dengan adanya literasi tadi, sehingga anak spontanitas itu sudah melakukan seperti itu dengan tanpa diperintah. Nah, ini maknanya literasi, sehingga nanti kalau pada khususnya membaca dan menulis, ini diharapkan untuk hasilnya, ya, ke realitanya. Oh, ini hasilnya khususnya pada bapak guru dulu, dan nanti akan menerbitkan suatu buku atau menerbitkan suatu cerita atau itu dongeng atau apa bentuk ceritanya, mungkin puisi dan sebagainya. Nah, itulah yang diharapkan untuk kebiasaan sehingga bisa untuk menambah penghasilan atau perekonomian kita akan lebih meningkat. Maksudnya kan? Iya, betul sekali. Nah, sehingga untuk pada materi ini, nanti untuk kita menginspirasi pada teman-teman kita, nah inilah, marilah nanti untuk sepertinya akan adanya penghargaan. Ini suatu inspirasi untuk kedepannya. Jadi itu Mbak, ini yang sebagai nanti untuk akan memfasilitatori teman-teman kita. Mari kita nanti untuk kerjasama, saling mendukung. Semoga kita nanti terinspirasi ke ranah yang kita harapkan. Itu Mbak, terima kasih untuk waktu yang kesempatan pagi hari ini. Dan untuk sekali lagi membawa, ya paling tidak kita bangga akan punya teman yang mau ke situ dan semuanya, sehingga akan membawa nama baik sekolah kita di forum ya medsos, sehingga akan muncul di mana-mana Bapak Ibu yang akan mensos di situ. Pada kita lihat nanti nama SDN 01 Pelosok sudah terpancar di seluruh nasional. Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Bapak. Lalu semangat.
Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 01 Pelosok, Bapak Dianto, yang memang sangat luar biasa sekali mendukung program literasi nasional. Terima kasih Bapak atas masukan yang sangat luar biasa bagi kami. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu lainnya? Ya, coba saya Mbak. Iya. Ya, terima kasih atas sosialisasi pada hari ini. Ternyata apa yang kita bayangkan itu dengan apa yang disampaikan oleh tim sosialisasi literasi nasional memang agak berbeda. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kegiatan literasi sekolah yang kaitannya dengan baca tulis, itu ternyata tidak hanya sebatas di situ, masih ada sebaiknya setiap siswa harus membuat karya, sehingga bayangan ke depan kita tidak hanya teoritis tapi secara praktisi bisa berkarya yang mungkin itu sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan siswa, baik perkembangan jasmani maupun rohaninya, sehingga apa yang telah dilakukan pada saat-saat sekolah nanti kelak di suatu hari kalau sudah besar nanti bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Mungkin kalau saat ini belum bisa dirasakan, tapi nanti kalau sudah tua bisa dirasakan. Kemudian karena terbatasnya waktu dan sekolah kita ternyata siswa-siswanya juga lebih dari 100, sehingga sudah termasuk persyaratan yang cukup untuk bisa mendaftarkan. Karena terbatasnya waktu, alangkah baiknya sekolah kita segera mendaftarkan saja untuk mengikuti program literasi sekolah itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan biaya, nanti saya kira untuk tiap-tiap siswa tidak perlu dilibatkan masalah biaya. Jadi yang memikirkan adalah sekolah maupun Bapak Ibu guru, sehingga anak cukup termotivasi maupun kaitannya dengan pola pemikiran belajar dan membuat karya. Nah, kita seperti itu masukan dari saya, dan mudah-mudahan teman-teman kita juga semuanya semangat dan kita selalu mendukung kegiatan yang telah disosialisasikan pada kesempatan hari ini. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Haji Karman SPD MPD. Beliau salah satu guru di SD Negeri 01 Pelosok dan kebetulan sebagai Ketua PGRI Cabang Kecamatan Jumbapolo, dan alhamdulillah sangat antusias sekali, bahkan tidak akan membebankan biaya kepada siswa, tetapi guru dan sekolah yang akan memikirkan. Terima kasih sekali Bapak Karman untuk masukannya. Mohon dari yang lain. Ya, mohon. Terima kasih untuk pulang belajar. Ada satu himbauan. Ya. Himbauan kami untuk mengingatkan kembali, karena kegiatan literasi ini sangat kental, sangat lekat dengan kegiatan yang ada di kegiatan sekolah kita, ya. Perpustakaan. Betul sekali. Jadi itu mohon kami nanti Bapak Kepala Sekolah juga bersama teman-teman dulu untuk sekali lagi menggiatkan atau mengaktifkan kembali adanya perpustakaan kita. Dan mungkin kali ini petugasnya yang memang sangat sibuk dan sangat repot, sehingga alat aktifnya kalau nanti kedepannya ada syukur petugas yang full time. Kalau tidak ya syukur ada anak-anak kita ataupun rekan-rekan yang berkarya aktif di sini untuk memegang atau mengurusi perpustakaan, sehingga kalau dirasa dalam kegiatan literasi, kalau kita perpustakaan kita nanti sudah sangat aktif ataupun dapat bermanfaat atau bisa berguna, disitulah nanti kegiatan literasinya akan sangat mudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu tentang keikutsertaan guru dan siswa. Nanti ada kuotanya untuk siswa 50, kalau guru mungkin jumlahnya ditentukan tidak, bentuknya rombel atau bentuknya individu. Jadi yang kedua, yang ketiga, dan ini sebagai tantangan buat kita semua karena masa pandemi ini, untuk kegiatan berkumpul ataupun kegiatan bersama sangat terbatas. Maka itu untuk
menindaklanjuti adanya gerak literasi yang tadi dari ibaratnya dari pengamatan sampai dengan karya nyata itu membutuhkan suatu proses yang panjang, sehingga untuk kita membranding ataupun kita mempunyai istilahnya akan menjadi unggulan dalam literasi kita di sekolah kita ini kan butuh petunjuknya. Apa yang akan kita laksanakan bentuknya nanti kalau kita membuat karya nyata dalam bentuk literasi itu yang kita anggap apa, karena untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ataupun perlu dipikirkan bersama. Dan mumpung ini dari sekolah kita juga ada tokohnya yang sudah disosialisasi tingkat nasional, maka nanti ini sangat butuh bimbingan selanjutnya kayaknya dengan petunjuk-petunjuk teknis maupun ya pelaksanaannya. Saya kira 3 poin yang saya ajukan atau saya tawarkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Sutarno, guru PJOK di SD Negeri 01 Pelosok dan kebetulan Kepala Perpustakaan yang menangani di SD Negeri 01 Pelosok. Terima kasih masukannya, memang betul sekali literasi memang erat kaitannya dengan perpustakaannya. Pemikirannya sangat brilian, yang sangat luar biasa sekali Bapak. Mohon nanti kerjasama dari kepala sekolah untuk mengaktifkan kembali perpustakaan. Kalau misalnya ada petugas yang mungkin sibuk atau bagaimana, bisa saling koordinasi dan bisa saling kerjasama. Itu poin pertama. Yang poin kedua yaitu untuk karya guru, apakah bisa masing-masing atau hanya individu. Dan perlu saya sampaikan tadi yang untuk guru koordinator fasilitasnya kan tidak lebih menerbitkan buku tunggal, kemudian mendapat piagam, mendapat plakat untuk sekolahan, nanti juga berkesempatan diundang di literasi nasional. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya sekolah yang mendaftar mendapat fasilitas 7 buku tunggal. Jadi bisa menerbitkan buku. Jadi nanti bisa diatur kalau terlalu banyak mungkin dari kami yang memfasilitasi masih kurang mampu Bapak Ibu. Jadi untuk sementara 7 guru yang difasilitasi untuk menerbitkan buku tunggal. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, memang betul kalau sosialisasi mungkin hanya sekali karena membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi tidak mungkin kita akan lepas begitu saja Bapak ya. Jadi tetap ada pendampingan dari kami. Nanti guru koordinator bisa langsung koordinasi dengan tim sosialisator tingkat nasional. Nanti misalnya ada butuh pendampingan khusus, butuh kita datang, dengan senang hati kita akan siap mendampingi. Seperti itu Bapak Tama. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Bu Parli selaku bendahara sekolah. Siap. Ya, monggo silakan kesempatan Pak silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk ini yang kami sosialisasi tentang literasi nasional. Dan di sini kami mohon mungkin ada tips-tips tertentu karena selama ini di sekolah kita terutama sudah melaksanakan literasi terutama membaca. Yang di situ diterangkan kita adalah memberikan satu tempat di kelas yang namanya sudut baca. Sudut baca. Ya. Nah di situ buku sudah dipersiapkan, tapi hanya sekian persen anak yang yang aktif mau membaca. Nah selama ini karena kegiatannya seperti tidak ada peningkatan, dikatakan seperti itu, mungkin dari Bu Rini terutama atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lain ada tips-tips tertentu cara membangkitkan minat baca anak. Untuk sekarang ini kan kita pandang ini memang minat baca anak itu rendah sekali. Untuk itu mungkin saya mohon mungkin bantuan dari Bu Rini ada tips-tips tertentu untuk bisa membangkitkan semangat anak supaya bisa atau mau membaca. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seandainya nanti sekolah kita termasuk salah satu peserta mendaftarkan untuk menjadi peserta literasi ini ya, nah itu nanti untuk biaya insya Allah mungkin dari sekolah kami selaku bendahara itu bisa memfasilitasi untuk biaya-biaya yang dibutuhkan selama dana dari negara itu masih masih terrealisasi. Mungkin itu aja Mbak Rini yang saya minta itu tadi tips untuk kita yang bisa kita laksanakan sebagai pendidik bisa memberikan
tip-tip atau cara-cara bagaimana cara membangkitkan siswa-siswa kita agar semangat untuk membaca. Itu saja. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Suparni, guru kelas 6 yang kebetulan sebagai bendahara sekolah yang sangat mendukung akan ikut sertanya program literasi nasional. Baik, akan segera saya bantu jawab Ibu. Sudah sangat luar biasa sekali dari sekolah, dari kelas menyediakan sudut atau pucuk dibaca di tiap kelas itu langkah awal yang sangat luar biasa. Jadi tidak nanti pengembangannya. Nah, untuk memotivasi untuk siswa memang tidak hal yang mudah. Jadi butuh kreativitas kita, butuh kesungguhan kita, butuh keikhlasan kita bagaimana menuntun anak-anak kita agar gemar berliterasi. Misalnya, ini sebagai tips saja, kita sebagai guru wajib memberikan contoh, itu yang pertama. Karena yang dilihat siswa itu gurunya itu sebagai role model, sebagai orang yang dicontoh. Karena bahkan siswa itu di rumah disuruh anak ibunya atau bapaknya itu sulit. Tetapi kalau anak gurunya yang memberi perintah, memberikan petunjuk dengan antusias, siswa pasti akan mau. Nah, pertama memberi contoh. Yang kedua, kalau misalnya sudah diarahkan, jangan hanya berhenti di tempat. Kita harus memberikan evaluasi. Misalnya ini gerakan 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau misalnya hanya menyuruh, tapi gerakannya tidak ada evaluasi, tidak ada tindak lanjut, sama aja itu pembodohan. Jadi tidak ada, oh yang sudah dikuasai anak apa, yang sudah dibaca apa, dari buku yang dibaca itu yang diambil di otaknya apa, itu tidak ada. Jadi membaca hanya sekedar rutinitas mengerjakan saja. Nah, di sini perlu kreativitas. Misalnya guru membuat rapor indeks literasi siswa. Di siswa itu ada daftarnya. Buku ini, misalnya hari ini sudah membaca buku apa, maknanya yang diambil apa di situ. Jadi satu anak bisa mempunyai satu rapor itu misalnya. Jadi di situ tertulis. Jadi selain untuk melatih menulis, di situ kan anak menulis. Nah, dari hal kecil menulis, oh buku yang saya baca judulnya ini, pengarangnya ini, kemudian makna yang bisa saya ambil seperti ini. Kedepannya nanti setelah dia lulus, setelah dewasa, dia akan mempunyai dasar rapor yang banyak. Dia akan berlomba-lomba dengan temannya. Oh, saya sudah menghabiskan membaca buku seperti sebanyak ini. Oh, saya kurang seperti ini agar bisa berjalan di depan atau paling enggak bersama-sama dengan siswa yang maju. Itu jadi untuk memotivasi dari siswa sendiri dari hal-hal kecil seperti itu. Misalnya, jadi dengan hal seperti itu pembiasaan kecil, karena mungkin pertama terpaksa karena disuruh guru ya. Insya Allah kalau sudah terbiasa dia akan termotivasi sendiri, akan muncul dari karakter di siswa itu akan muncul. Kedepannya akan menjadi kebanggaan sendiri. Setelah dewasa mungkin sudah seumuran saya benar sangat menyesal. Kenapa kok sejak SD saya tidak mengenal literasi? Kalau misalnya sudah mengenal, saya rasa budaya sombong mungkin akan bisa lebih baik lagi menuntun siswa saya akan menjadi lebih baik. Seperti itu, Ibu mungkin Mas. Selama ini terpancang juga karena waktu juga. Iya, betul. Sebenarnya programnya ada, tapi terpancang waktu. Oh iya, betul. Ya, kalau untuk terpancang waktu bisa fleksibel Ibu. Buku kan sudah disediakan, siswa bisa membawa ke rumah. Jadi diberi waktu saja mungkin dari jam 6 sampai jam 7 dilarang memegang HP atau di kanal online. Kita guru memantau seperti saya kebetulan juga sering saya cek seperti jadi habis maghrib sampai isya waktunya untuk membaca. Kalau enggak untuk berkumpul dengan keluarga itu quality time, jadi buku bisa dibawa ke rumah, nanti orang tua mendamping membaca itu akan lebih bermakna. Saya rasa seperti itu. Jadi guru yang akan memantau jalannya literasi yang sudah dicanangkan di sekolah tersebut. Lagi kurangnya nanti akan saya pelajari lagi. Terima kasih Mbak. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang Masih ada waktunya. bisa monggo. Ya, kita kalau masih ada waktu kita menggarisbawahi aja untuk arahan kita tadi kepada untuk mengikuti pengembangan literasi sekolah. Ya. Karena nanti akan melibatkan beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Karena pendaftaran sudah terpakan waktu yang sangat mepet. Ya, pendaftaran. Namun untuk menindaklanjuti nanti kan kita harus betul-betul realisasi dalam proses untuk mengikuti lomba pengembangan literasi tadi. Ya, kita harus betul-betul komitmen. Ya, kita bisa komitmen karena akan melibatkan kita semua. Ya. Pertama untuk melibatkan waktu, kemudian tenaga, ya, untuk pikiran. Ini betul-betul nanti fokus pada kegiatan nanti untuk pembinaan. Kalau kita dana jelas mendukung,
dan mendukung. Namun di tengah kami pada teman-teman khususnya karyawati harus betul-betul nanti komitmen untuk terlibat betul di sini. Nanti akan tersita waktu kita, mungkin tenaga kita ini untuk menilai. Mungkin untuk pada anak literasi itu aja, tidak hanya pada jam-jam efektif, Betul. namun bisa dilaksanakan kita di jam-jam di luar jam efektif. Iya. Nah, itulah yang nanti mungkin kita ambil anak diberi tugas setelah nanti pulang sekolah, diberi tugas untuk mencari cerita ini mungkin, Iya. untuk cari dongeng ini mungkin, atau puisi ini di perpustakaan. Nah, nanti kita, seperti itulah nanti yang Bapak Ibu akan betul-betul bisa terlibat langsung ke situ. Ya, walaupun nanti mungkin tidak bisa menunggui di perpus, namun tetap sekolahan selalu kita terbuka selama ya paling enggak ya 37 jam setengah yang dicanangkan pada pemerintahan. Ya syukur nanti sampai 24 jam dan nanti itu bisa terjadi, tidak masalah. Ya, yang penting kita komitmen kita untuk ke arah ke situ. Ya walaupun tidak ikut lomba, namun kita tetap mengembangkan kegiatan literasi ini betul-betul bisa terrealisasi. Khususnya nanti Mbak Rini, walaupun nantinya juga tugas ke sana kemari, namun pada jam-jam dinas nanti bisa kita bagi ya kan, Iya. Pak, ya. Iya, Pak. Nanti kita siap untuk mengaktifkan perpus, ya, biar wajah anak mungkin kalau di dalam jam pelajaran nanti bisa di sudut-sudut baca, dan nanti setelah waktu istirahat atau waktu nanti di wajah bisa keuntungan ke perpus. Ya, semoga nanti pelaksanaan PTM nanti betul-betul awal tahun pelajaran baru bisa terrealisasi. Namun kalau nanti PTM ini terkendala lagi, ya inilah yang menjadi risiko kita untuk melaksanakan itu dengan cara ya, anak tertentu saja mungkin dibagi atau di shift tatap mukanya sekian durasi waktu masing-masing secara bergelombang. Ini Mbak untuk pelaksanaan. Kalau memang kita ya siap untuk melaksanakan mengikuti khususnya lomba pengembangan literasi, silakan untuk daftar, tapi ya itu kita harus komitmen, konsekuen ya. Tinggal apa ya, personal kita yang akan terlibat. Paling tidak untuk membimbing anak, untuk membimbing anak itu Mbak yang kita untuk menggarisbawahi. Nanti siap kita mengaktifkan perpus, walaupun kita tidak punya tenaga ahli khusus atau ya tetap kita tenaga kita semuanya aja nanti untuk bersama-sama, karena tidak mungkin kita ini berhasil tanpa kerjasama. Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih Bapak Kapolsta yang memberi masukan. Tadi sedikit menjawab juga masalah yang dialami oleh Ibu Suparni. Jadi bagus sekali Bapak idenya untuk memberi tugas kepada siswa mencari referensi buku cerita atau buku apa di perpustakaan atau mungkin di internet, itu semacam memberi tantangan kepada siswa. Jadi walaupun tidak ada buku yang tersedia di depan mata, tapi bisa berinisiatif mencari referensi di internet atau di mana, itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak masukannya, dan juga untuk PTM untuk mensiasati dari kepala sekolah sudah mempunyai trik atau ide sendiri. Semisalnya PTM nanti dibatasi, sudah ada jurus-jurus tersendiri untuk mensikapi agar literasi tetap berjalan. Terima kasih Bapak atas masukan yang sangat luar biasa bagi kami, akan kami jadikan pembelajaran kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan niat tulus ikhlas dari Bapak Ibu sekalian untuk menggerakkan literasi, untuk membimbing siswa mendapat balasan yang lebih indah dari Allah. Yakin segala hal yang kita lakukan dengan ikhlas dan lillahi ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.